Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja dan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Dunia dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kita sekarang masih belajar tentang pantun. Ibu sebelum menginjak materi yang baru, memberikan materi yang baru, akan mengulang dulu materi yang kemarin karena ada yang bertanya kemarin ada beberapa orang atau beberapa siswa yang masih belum paham tentang bagian-bagian dari pantun. Ya, di sini Ibu sudah menuliskan sebuah pantun dibacakan. Menanam cabai di tengah ladang, buahnya sangat dinanti. Wahai pelajar, jangan suka begadang atau sekolah terlambat lagi. Nah, ini ada berapa baris? 1, 2, 3, 4. Ada 4 baris. Ini ada 4 baris. Namanya satu bait. Ya. Satu bait. Satu bait itu ada 4 baris. Kemudian pantun itu ada sampiran, ada isi. Sampiran itu 2 baris pertama. Nah, 2 baris pertama, baris ke-1, baris kedua namanya sampiran. Nah, baris ke-3 dan baris ke-4 ini namanya isi. Isi dari pantun. Jadi kalau sampiran itu ada kalimat kalimat pengantarnya saja, menanam cabai di tengah ladang, buahnya sangat dinanti. Nah, itu sampiran. Yang isi, wahai pelajar jangan suka begadang atau ke sekolah terlambat lagi. Nah, ini isinya. Tentang apa isi pantun ini? Menghimbau supaya pelajar itu jangan suka begadang. Kalau begadang nanti bisa terlambat sekolah. Nah, kemudian pantun juga mempunyai sajak. Sajak pantun itu ada 2 ya. Ada yang bersajak A, B, A, B. Apa maksudnya pantun itu bersajak A, B, A, B? Nah, seperti ini. Ini sajaknya AB itu berarti baris ke-1. Baris ke-1 yang ini sama ujungnya dengan baris kedua. Ladang, begadang. Nah, berarti ini sajaknya A. Jadi baris ke-1 sama dengan baris ketiga ujungnya. Yang baris kedua dinanti. Lagi, bukan? Ini sama. Berarti ini sajaknya B. Jadilah pantun ini bersajak A, B, A, B. Nah, itu ya. Ada lagi pantun yang bersajak sama A, yang bagaimana pantun bersajak A. Berarti semuanya sama. Kalau ujungnya G atau eng, semuanya eng ujungnya ya, dari baris ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke-4. Kalau ujungnya A semuanya. Kalau ujungnya I semuanya. Nah, itu sajak berpola A. Nah, nanti ada contohnya sebagai berikut. Nah, anak-anak, ini contoh pantun ya dengan bersajak atau mempunyai pola ABAB dan AAA. Yang atas berpola ABAB ya. Makan manggis rasanya manis, sambal belibis tumpah ruah, hai kamu nona yang manis, nyok kita pergi ke sekolah. Nah, ini contoh pola ABAB ya. Yang pantun yang kedua itu mempunyai pola AAA. Daun mangga hijau warnanya, daun pandan wangi baunya, wahai kau pemudi-pemuda, belajar giat untuk bangsa tercinta. Nah, ini ujungnya A semua pantunnya, dari baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat ya, sampai keempat semuanya ujungnya A. Maka pantun ini mempunyai sajak berpola A. Kemudian pantun yang satu ini Ibu bacakan. Buah anggur warnanya ungu, biar tak asam tambahkan madu. Jangan melulu menyalahkan guru jika tak mampu membaca buku. Nah, ini sama mempunyai sajak berpola A. Ujungnya di kalimat pantun ini dari baris ke-1 sampai baris ke-4
U semua ujungnya. Nah ini ya, mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Nah, kemudian di dalam pantun ada suku kata. Satu baris pantun itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Apakah suku kata itu? Nah, ini contohnya ya. Atau itu ada 2 suku kata. Kalau kita lanjutkan, sekolah terlambat lagi. Ada berapa ini suku katanya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini ada 9 suku kata. Jadi pantun itu suku katanya tidak kurang dari 8 dan tidak lebih dari 12. Nah itu ya ciri-ciri pantun. Nanti kita akan belajar lagi materi pantun yang baru, macam-macam pantun. Ya, anak-anak, kita sekarang akan belajar materi pantun yang baru, masih tentang macam-macam pantun. Kalau kemarin kita sudah mengenal beraneka macam pantun itu seperti pantun anak-anak, pantun muda, dan pantun tua. Nah itu dilihat dari segi usia ya. Ada lagi pantun itu, satu, pantun jenaka. Apakah pantun jenaka? Tentunya pantun jenaka ini berisi hal-hal yang menarik. Contoh pantunnya, lihat lampu di atas tiang, di bawahnya gerobak ronde. Ada kecil tertawa riang, lihat kakak memakai konde. Nah itu kan isinya lucu gitu ya. Kemudian yang kedua ada pantun nasihat. Pantun nasihat adalah pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral, budi pekerti, dan lain-lain. Contoh, anak ayam jatuh ke rawa, ditolong kawanan rusa. Kasih dan sayang orang tua selalu ada sepanjang masa. Nah, jadi di dalam pantun ini isinya mengandung nasihat ya. Yang ketiga ada pantun teka-teki. Pantun teka-teki adalah pantun yang berisikan teka-teki dan pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menebak teka-teki pantun tersebut. Contohnya, jikalau tuan tajuk cendana, ambil gantang jemurkan pala. Jikalau tuan arif bijaksana, binatang apa ekor di kepala. Nah, itu pantun teka-teki. Jadi disuruh menebak ya pendengarnya itu. Kemudian ada pantun kiasan. Pantun kiasan berisi kiasan biasa untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat. Jadi ada makna di balik kalimat pantun tersebut ya. Naik perahu dekat kemudi. Nah ini contohnya ya. Naik perahu dekat kemudi, betapa harum bunga selasi. Elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Nah itu makin tunduk jika berisi, itu adalah kiasan. Kalian tahu tanaman padi, ketika padi itu tumbuh makin lama makin tinggi dan berisi, ada padinya, ada bulir padinya. Pertama lurus, ketika padi itu udah tua, udah berat, lama-lama merunduk. Nah itu tunduk jika berisi. Nah maksudnya apa? Makin tunduk jika berisi artinya orang yang berilmu, semakin berilmu, semakin banyak ilmunya, dia semakin rendah hati. Nah itu tadi ya pantun kiasan. Jadi tadi ada 4 macam pantun. Pantun jenaka, pantun nasihat, pantun teka-teki, dan pantun kiasan. Jadi selain 3 pantun yang dulu sudah dipelajari, pantun anak-anak, pantun muda, pantun tua, itu dilihat dari segi usia. Ada lagi pantun itu jenisnya ada 4, pantun jenaka, pantun nasihat, pantun teka-teki, dan pantun kiasan. Oke, nanti kalian bisa melihat materi yang tadi ya, yang ibu bacakan, ibu jelaskan di halaman 43. Dan di halaman 44 kalian harus mengerjakan tugas menentukan jenis-jenis pantun. Jadi di sini ada pantunnya, kalian tentukan jenisnya. Tugasnya kemudian juga yang halaman 45 ya sampai 46 masih tentang pantun. Oke anak-anak semuanya, demikian pelajaran pantun untuk kali ini.
Mudah-mudahan kalian bisa menjadi lebih paham ya. Yang kemarin belum mengerti, mudah-mudahan hari ini sudah bisa mengerti. Cukup sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.